Halo guys, kembali lagi di bagian keempat Crypto Money Psychology. Apa yang akan kita bahas di modul keempat ini? Kita akan menjelaskan mengenai pola perilaku manusia, terutama di sini para trader dan investor di market kripto, serta kajian dari teori-teori perilaku yang mana sudah dikaji ya oleh berbagai pakar sebelumnya, dan kita akan jelaskan ya kira-kira apa kaitan mengenai teori-teori perilaku tersebut dengan para trader dan investor kripto. Pertama, ini adalah teori yang paling terkenal yang mendasari ya berbagai teori perilaku yang ada, yaitu adalah Theory of Recent Action atau TRA. TRA ini diciptakan oleh Martin Fishbein dan Isaac Azen 1967. Nah, TRA atau Theory of Recent Action ini merupakan teori yang menjelaskan bahwa pola perilaku tertentu itu sangat dipengaruhi oleh niat terhadap perilaku tersebut. Yang mana niat ini juga disebabkan oleh berbagai variabel-variabel independen yang lain. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ini source by Wikipedia, di mana perilaku itu sangat dipengaruhi oleh niat kita ya terhadap perilaku tersebut. Yang mana niat terhadap perilaku itu dipengaruhi oleh dua hal. Pertama, sikap kita, dan kedua adalah pandangan norma kita ya terhadap perilaku tersebut. Jadi di sini ya behavioral intention atau niat perilaku ya terhadap suatu perilaku tertentu ini dilihat ya sebagai suatu variabel mediasi. Yang mana ya tanpa adanya attitude ya, tanpa adanya subjective norm, ini tidak mungkin ya ada suatu niat yang mana niat ini berpengaruh ya terhadap perilaku kita terhadap sesuatu. Jadi di sini ditekankan ya di TRA ini bahwa niat itu adalah hal yang paling utama ya, paling penting terhadap perilaku seseorang terhadap sesuatu. TRA ini memang juga ada kaitannya dengan dunia trading, dengan dunia investing. Karena keputusan kita ya untuk melakukan trading, investing, mengeksekusi sesuatu yaitu sangat dipengaruhi oleh sikap dan juga norma sosial. Contohnya apa? Misalkan kita sebagai seorang trader, investor di market kripto, ini kita memiliki suatu strategi tertentu, pendekatan tertentu yang mana strategi tersebut juga didukung oleh orang-orang lain yang mengungkapkan bahwa strategi tersebut ya ini sangat produktif, menghasilkan dan juga menguntungkan. Misalkan ada sekelompok grup ya, let's say Akademi Kripto. Nah, di Akademi Kripto ini orang-orang yang trading menggunakan SMC ini dianggap cukup profitable, atau orang-orang yang trading dengan ICT dianggap profitable ya dengan teman-teman di dalam komunitas, atau ya teman-teman yang trading menggunakan price action yang sederhana ini dianggap menguntungkan. Jadi trader ini memiliki suatu konfirmasi ya atas niat tersebut, atau ya pengakuan norma sosial, sehingga terbentuklah suatu niat untuk trading yang mana akhirnya mendukung perilaku dia untuk akhirnya trading di market cryptocurrency. Nah, selanjutnya ada Theory of Planned Behavior atau TPB yang mana ini diungkapkan oleh Isaac Azen tahun 1985. TPB atau Theory of Planned Behavior ini adalah teori kembangan dari Theory of Recent Action atau TRA, di mana di sini ditambahkan satu variabel independen terhadap model penelitiannya ini. Kalau ini ya bagian dari ID thesis, di mana di sini dijelaskan ya suatu perilaku tertentu itu sangat dipengaruhi oleh niat. Yang mana kalau tadi di Theory of Recent Action atau TRA, niat itu dipengaruhi ya oleh sikap dan juga perspektif norma atau norma sosial terhadap sesuatu. Nah, ini ditambah lagi ya perceived behavior control atau persepsi kontrol perilaku. Apa maksudnya persepsi kontrol perilaku? Nah, perceived behavior control ya atau persepsi kontrol perilaku itu adalah kaitannya ya dengan seberapa yakin dan percaya kita terhadap kemampuan kita ya untuk melakukan sesuatu tersebut ya. Ini terkait dengan self efficacy ya atau seberapa ya kita confident, seberapa kita yakin dengan kemampuan dan kekuatan kita terhadap suatu perilaku yang akan kita lakukan tersebut. Nah, TPB sendiri ini mengkaji ya mengenai sikap, mengenai subjective norm, dan juga terkait dengan kontrol perilaku ya terhadap sesuatu yang akan kita lakukan ketika kita mau trading, ketika kita mau investing di market kripto. Nah, di sini dijelaskan kalau trader ini dengan market ya pandangannya sikapnya itu positif ya, didukung dengan ya
komunitas ya seperti Akademi Kripto gini misalkan, teman-teman yang memiliki satu kesamaan visi ya, tujuan untuk bisa memperoleh keuntungan di market. Dan ketiga ya, ini didukung oleh keyakinan yang kuat ya, self efficacy yang tinggi terhadap dia punya suatu sistem, terhadap dia punya suatu keyakinan, suatu metode untuk bisa memperoleh keuntungan di market. Ini mereka akan cenderung lebih berani ya untuk bersikap. Mereka akan cenderung ya lebih take trading ini seriously hingga akhirnya mereka bisa memperoleh hasil atau memperoleh keuntungan di market. Jadi itu ya adalah kajian TPB ya, atau Theory of Planned Behavior ketika kita korelasikan ya ini dengan perilaku dan sikap para trader. Nah, selanjutnya ada Expected Utility Theory ya. Ini adalah teori yang dikeungkapkan oleh Daniel Bernoulli ya, 1738. Apa itu expected utility theory? Expected utility theory itu adalah suatu teori yang mengungkapkan bahwasanya seseorang itu selalu memaksimalkan utilitas yang mungkin dia peroleh. Apa itu maksudnya ya utilitas kalau kita lihat dari perspektif trader, ya, investor dan market. Jadi pada dasarnya trader atau investor itu selalu melihat peluang dengan tingkat keuntungan yang paling tinggi. Jadi trader itu selalu mengambil opsi dengan tingkat keuntungan yang paling tinggi. Nah, apa sih kaitannya ya expected utility theory ini dengan ketika kita trading ya. Ketika kita trading itu ada sesuatu yang namanya risk and reward, di mana di situ kita melihat ya berapa jumlah yang kita risikokan dengan jumlah atau potensi yang bisa kita dapatkan returnnya. Di situ kita harus mencari setup trading ya, setup swing trading yang mana risk to reward-nya itu positif. Tandanya apa? Ketika kita merisikokan satu, itu kita memperoleh harus lebih dari satu. Misalkan ketika posisi kita gagal, ya, kita kehilangan 10% dari modal. Tapi ketika itu berhasil, kita harusnya mendapatkan lebih dari satu. Bisa aja 20%, bisa aja 30%. Karena kalau kita lihat ya di expected utility theory, ya, trader itu selalu menimbang potensi keuntungan dan juga pastinya menimbang potensi kerugian. Jangan sampai potensi kerugian ini jauh lebih tinggi daripada keuntungan. Atau dalam tanda kutip ya kita jadi trader yang tidak profitable. Sehingga teori ini ya mengkaji memang kita itu harus melihat potensi keuntungannya. Ya. Kira-kira dari expected utility theory ya besaran keuntungan ini make sense nggak dengan tingkat risiko yang kita ambil. Dan kita harus paham ya, bahwa keuntungan ini harus jauh lebih besar daripada potensi kerugian yang mungkin kita dapatkan. Oke, itu adalah penjelasan ya beberapa pakar-pakar teori perilaku yang mana kita kaitkan dengan teori perilaku para trader dan juga investor di kripto. Sampai jumpa di modul selanjutnya.